Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Pamulang membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi. Pertemuan keempat dengan materi keseimbangan pasar akibat subsidi yang disusun oleh Eka Windatamaya dan Kaharudin kelas 01-014 program studi S1 Akuntansi. Subsidi adalah bagian dari pengelolaan pemerintah atau bantuan pemerintah yang diberikan oleh produsen dan konsumen. Subsidi barang per unit disimbolkan dengan huruf S. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar berbanding terbalik dengan pengaruh pajak. Efek adanya subsidi adalah sebagai berikut. 1. Menggeser kurva penawaran ke kanan ke bawah. 2. Membentuk harga dan kuantitas keseimbangan yang baru di mana harga setelah subsidi menurun dan kuantitas setelah subsidi meningkat. 3. Terhadap pengeluaran pemerintah. 4. Terhadap penerimaan produsen dan konsumen dari subsidi. Perubahan fungsi penawaran setelah subsidi jika yang diketahui adalah P. Sebelum subsidi, fungsi penawaran P sama dengan FQ. Setelah subsidi, fungsi penawaran berubah menjadi P sama dengan FQ dikurangi S. Sebagai contoh, fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 3. Jika subsidi atau S sama dengan 2, maka fungsi penawaran berubah menjadi PS sama dengan 2Q ditambah 3 dikurangi 2, PS sama dengan 2Q ditambah 1. Fungsi penawaran jika yang diketahui Q, sebelum subsidi fungsi penawaran Q sama dengan FP, sesudah subsidi berubah menjadi Q sama dengan F dikali P ditambah S. Sebagai contoh, Q sama dengan setengah P dikurangi 3/2. Jika subsidi sama dengan 2 per unit, maka QS sama dengan setengah dikali P ditambah 2 dikurangi 3/2. QS sama dengan setengah P ditambah 1 dikurangi 3/2. Maka QS menjadi setengah P dikurangi setengah. Untuk perhitungan besarnya subsidi yang diterima konsumen, produsen, dan pemerintah menggunakan rumus yang ada di tabel di bawah ini. Contoh soal, diketahui fungsi permintaan Q sama dengan 6 dikurang 0,5 P dan fungsi penawaran Q sama dengan P dikurangi 5. Diberikan subsidi sebesar 2 satuan uang per unit barang. Hitunglah. A. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. B. Besarnya subsidi per unit dan total yang diterima konsumen. C. Besarnya subsidi per unit dan total yang diterima produsen. D. Besarnya subsidi total yang diberikan pemerintah. E. Gambarkan grafiknya. Subsidi yang diterima konsumen. Subsidi per unit menggunakan rumus SK sama dengan P0 min PS. P0 7,3 dikurangi PS 3, maka menghasilkan subsidi per unit 4,3. Jika subsidi total yang diterima konsumen menggunakan rumus SK sama dengan P0 dikurangi PS dikali QS. P0 7,3 dikurangi 3 dikali QS-nya 3, maka menghasilkan 12,9. Untuk subsidi yang diterima produsen menggunakan rumus S dikurangi P0 dikurangi PS, sehingga subsidi per unitnya menghasilkan negatif 2. Untuk subsidi total yang diterima produsen menggunakan rumus SP sama dengan S dikurangi P0 dikurangi PS dikali dengan QS. 2 dikurangi 7,3 dikurangi 3 dikali 3, maka menghasilkan subsidi total produsennya adalah negatif 6,9.
Untuk subsidi total yang diberikan pemerintah menggunakan rumus S sama dengan S dikali QS sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Atau juga bisa menggunakan rumus S sama dengan SK ditambah SP. 12,9 ditambah negatif 6,9 maka menghasilkan subsidi total yang diberikan pemerintah sebanyak 6. Keseimbangan pasar sebelum subsidi menggunakan persamaan D sama dengan S. 6 dikurangi 0,5 P sama dengan P dikurangi 5. Kita pindah ruas sehingga 6 ditambah 5 sama dengan P ditambah 0,5 P. Menghasilkan 11 P sama dengan 1,5 P. Sehingga P menghasilkan 7,3. Kita substitusi, jika P sama dengan 7,3 maka Q sama dengan 7,3 dikurangi 5 sehingga menghasilkan Q sama dengan 2,3. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 2,3 dan 7,3. Keseimbangan setelah subsidi, jika S sama dengan 2 kita substitusi fungsi menjadi Q sama dengan P ditambah 2 dikurangi 5 sehingga Q sama dengan P dikurangi 3. Kita substitusi D sama dengan S. 6 dikurangi 0,5 P sama dengan P dikurangi 3. Jadi kita pindah ruas, 6 ditambah 3 sama dengan P ditambah 0,5 P. Menghasilkan 9 sama dengan 1,5 P. Jadi nilai P sama dengan 6. Disubstitusi, jika P sama dengan 6, maka Q sama dengan P dikurangi 3. Jadi nilai Q sama dengan 3. Jadi keseimbangan pasar yang diberikan jika subsidi sebesar 2 satuan unit per uang barang, keseimbangan pasarnya adalah 3,6. Untuk membuat grafiknya, kita harus menentukan titik koordinat fungsinya. Untuk fungsi demand, Q sama dengan 6 dikurangi 0,5 P, kita substitusi, jika Q-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan P-nya sama dengan 12, maka titik fungsi demand-nya adalah 0,12. Jika P sama dengan 0, maka Q-nya menghasilkan 6, jadi titik fungsinya adalah 6,0. Jika fungsi sebelum subsidi, Q sama dengan P dikurangi 5, kita substitusi, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 5. Titik fungsinya adalah 0,5. Jika P sama dengan 0, kita substitusi menjadi menghasilkan Q sama dengan min 5. Maka titik fungsinya adalah min 5,0. Jika fungsi subsidi Jika fungsi supply setelah subsidi Q sama dengan P dikurangi 3, jika Q sama dengan 0, maka menghasilkan P sama dengan 3. Titiknya menghasilkan 0,3. Jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan negatif 3. Maka titik koordinatnya adalah negatif 3,0. Jika titik-titik koordinat tersebut digambarkan pada koordinat kartesius, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 50 dikurang 2Q dan fungsi penawaran P sama dengan minus 30 ditambah 2Q dan diberikan subsidi sebesar Rp10 per unit. Hitunglah. 1. Tentukan harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi. 2. Besarnya subsidi per unit dan total yang diterima konsumen. 3. Besarnya subsidi per unit dan total yang diterima produsen. 4. Besarnya subsidi total yang diberikan pemerintah. Keseimbangan pasar sebelum subsidi menggunakan persamaan D sama dengan S. 50 dikurangi 2Q sama dengan negatif 30 ditambah 2Q. Kita pindah ruas menjadi 50 ditambah 30 sama dengan 2Q ditambah 2Q. 80 sama dengan 4Q sehingga menghasilkan Q sama dengan 20.
kita substitusi jika Q sama dengan 20, maka P sama dengan 50 dikurangi 2 kali 20, sehingga menghasilkan nilai P sama dengan 10. Jadi keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah 20,10. Untuk keseimbangan setelah subsidi, jika S sama dengan 10, kita rubah fungsinya menjadi P sama dengan negatif 30 ditambah 2Q dikurangi 10. Jadi fungsinya P sama dengan negatif 40 ditambah 2Q. Kita masukkan ke rumus D sama dengan S. Jika D sama dengan 50 dikurangi 2Q dan S-nya negatif 40 ditambah 2Q, maka akan menghasilkan Q sama dengan 22,5. Disubstitusi ke fungsi P, jika Q sama dengan 22,5, maka P sama dengan negatif 40 ditambah 2 kali 22,5 dan akan menghasilkan nilai P sama dengan 5. Jadi keseimbangan pasar setelah subsidi S sama dengan 10 yaitu 22,5 dan 5. Subsidi yang diterima konsumen. Untuk subsidi per unit menggunakan rumus SK sama dengan P0 dikurangi PS. P0 10 dikurangi PS-nya 5, jadi subsidi per unitnya sebesar 5. Untuk subsidi total yang diterima konsumen menggunakan rumus SK sama dengan dalam kurung P0 dikurangi PS dikali QS sama dengan 10 dikurangi 5 dikali 22,5. Sehingga menghasilkan subsidi total yang diterima konsumen sebesar 112,5. Untuk subsidi yang diterima produsen, subsidi per unitnya menggunakan rumus SP sama dengan S dikurangi dalam kurung P0 dikurangi PS sama dengan 10 dikurangi 5 menghasilkan subsidi per unitnya sebesar 5. Untuk subsidi totalnya menggunakan rumus SP sama dengan S dikurangi P0 dikurangi PS dikali QS sama dengan 10 dikurangi 10 min 5 dikali 22,5 menghasilkan subsidi totalnya sebesar 112,5. Untuk subsidi total yang diberikan pemerintah menggunakan rumus S sama dengan S dikali QS sama dengan 10 dikali 22,5 menghasilkan 225, atau juga bisa menggunakan rumus S sama dengan SK ditambah SP sama dengan 112,5 ditambah 112,5 menghasilkan 225. Untuk mencari grafiknya, maka harus menentukan titik koordinat fungsinya. Untuk fungsi demand, P sama dengan 50 dikurangi 2Q. Jika Q-nya sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai P-nya sama dengan 50. Jadi titiknya adalah 0,50. Jika P sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai Q sama dengan 25. Titiknya adalah 25,0. Untuk supply sebelum subsidi, P sama dengan negatif 30 ditambah 2Q. Jika Q sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai P sama dengan negatif 30. Titiknya adalah 0,-30. Jika P sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai Q sama dengan 15. Maka akan menghasilkan titiknya 15,0. Untuk fungsi supply setelah subsidi, P sama dengan negatif 40 ditambah 2Q. Jika Q sama dengan 0, maka akan menghasilkan nilai P sama dengan negatif 40. Titik koordinatnya menjadi 0,-40. Dan jika nilai P sama dengan 0, maka akan menghasilkan Q sama dengan negatif 20. Jadi titik fungsi koordinatnya adalah negatif 20,0. Demikian video kami kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini.